Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah, dan intinya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur itulah kita berharap mendapatkan tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, bahwa syukur itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Dikatakan kebutuhan kita oleh karena kita setiap saat bertambahnya waktu, maka kenikmatan yang kita inginkan selalu bertambah, dan itu tidak ada habisnya. Keinginan kita untuk selalu menggapai suatu kenikmatan terus sampai dengan Allah memanggil kita, ya. Makanya tidak bosan, ya. Para penceramah ini menyampaikan betapa pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah, dengan harapan kebutuhan nikmat yang kita butuhkan dari waktu ke waktu, Allah akan memberikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Kalau kita tengok dari hadis Tabrani atau yang kemarin saya sampaikan, di mana Allah, ya, Rasulullah mengatakan panjurullah ala mata nafusikum fi Ramadan, ya. Allah itu memandang kita itu kita ini sedang ngapain gitu kan, ya. Tapi maksud dari hadis ini, Allah memandang kita sedang berlomba-lomba di dalam kebaikan di dalam bulan Ramadan, ya. Maka dari itu di tengah-tengah bulan ini, ya Allah, marilah di mana semangat kita tidak maido, ya. Sudah 15 hari ini tenaga kita mungkin sudah terkuras, pemikiran kita mulai terkuras, ya. Kemudian keinginan kita sudah mulai bertambah, ya. Yang semula kita niat ibadah karena Allah, mencari keredoannya, ditambah lagi dengan iming-iming urusan dunia. Sebentar lagi akan hari raya, ya. Ini bertambah berat, ya, keimanan kita, ya. Mudah-mudahan bertambah beratnya keimanan kita tetap termotivasi oleh siapa? Oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang-orang yang terdekat kita, ada sahabat-sahabat kita yang senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk melaksanakan perlombaan ibadah kita di Ramadan ini, agar Ramadan ini kita maksimalkan. Barangkali Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kita tidak tahu apakah kedepannya di tahun yang akan datang Ramadan akan menyubai kita. Jika kita berusaha keras untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan semampu kita, dengan harapan bahwa ibadah yang kita kerjakan ini tidak hanya jumlahnya secara kuantitas, namun kualitasnya bisa kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malukum wa sa'aturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, beribadahlah kamu, Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat ibadahmu, bahwa apa yang kamu kerjakan, ibadah kamu yang kamu lakukan nanti akan
dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah serta adik-adik, baiknya kita menjadi orang Islam itu nanti di akhirat itu, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi saksi itu adalah Rasul kita, ya, Rasul kita, dan juga sahabat Muslim kita. Ya. Kalau kita dipersidangkan yang menjadi saksi, ya, di pengadilan yang menjadi saksi adalah orang-orang kita, pasti ini adalah saksi yang meringankan, bukan saksi yang memberatkan. Padahal umat-umat yang lain yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka, dari kata-katakan umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, bahkan Ibrahim dan umatnya Nabi Nuh, ya, yang menjadi saksi atas mereka adalah kita kaum muslimin yang dipilih oleh Allah sebagai umat yang baik, umat yang dipercaya oleh Allah. Maka pada saat kita melakukan kebaikan di muka bumi ini, khususnya di bulan Ramadan, tunjukkanlah secara kuantitas maupun secara kualitas. Berikan semangat kepada anak-anak kita, berikan semangat kepada istri kita, berikan semangat kepada suami kita, tetangga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita. Mari kita sama-sama, karena sahabat kita, keluarga kita, teman kita, akses kita nanti di yaumil akhir, dialah yang akan membela kita, bukan orang lain, bukan dari agama lain. Inilah salah satu keunggulannya jika kita sebagai muslim, ya. Kula muslim akhul muslim wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadikanlah kamu orang umat Islam yang bersaudara, ya, dan dalilah hubungan persaudaraan itu dengan baik, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sesungguhnya kita adalah menjadi saksi untuk orang-orang yang beriman di yaumil akhir nanti. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka untuk meningkatkan ibadah siam kita secara kualitas maupun kuantitas ini kita harus selaraskan, ya, dengan ibadah-ibadah yang lain, tidak terlepas daripada ibadah wajib, yaitu sholat. Okay. Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah sahabat Nabi yang sejak kecil ikut pada Nabi. Pada saat beliau ikut dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah memanggil, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, mendekatlah engkau kepadaku. Ya Rasulullah, apa yang engkau sampaikan? Wahai Ka'ab, banyaklah engkau bersujud kepada Allah. Artinya Ka'ab itu disuruh banyak sholat. Terlebih-lebih kita di bulan Ramadan gitu. Ya, saya semalam itu seorang kuat ngantuknya orang umum, ya toh, lali orang tidur nanti. Wah, timbang kejelungup, balik tidur gasik, bangun gasik, ya toh. Nah ini ya bolehlah nanti. Maka di siang hari itu kita jangan dipolkan untuk kerja-kerja yang sepele. Kadang-kadang kita barang yang sepele kita kerjakan dengan nemen, akhirnya badannya capek, kagak tidur. Begitu pas menjelang kita ibadah, alah, itu ngangkat sikil abot, ngangkat sirah abot, gitu. Wah, dikit-dikit jeduk meh kejumupan. Ini ya, ini sesuatu hal yang harus kita hindarkan. Gitu. Persiapkanlah diri kita dengan baik. Ini saya sendiri kadang-kadang yang kurang bersiap dengan baik, ya. Nah kalau sholat tarawih, masya Allah, ya, ya mungkin di hari-hari luar bulan Ramadan orang tahu sholat tahajud itu setahun sekali, ya kaget sikili, apa sikilnya kaget, maunya depok baik, matanya maunya merem baik, angel sih, wis kayak ngono wetenge warek, waduh, jangan lagi. Ya Pak Nardi, enaknya ada tidur ya. Ya ini perlu kita persiapkan. Jadi ibadah yang kita selaraskan dengan siam, tentunya kita melihat bahwa ibadah apa, yaitu sholat. Ya alhamdulillah kemarin kita sudah diingatkan, ya, dengan kita memanggil Ustadz dari Kalikaja dengan maksud adalah untuk ya merefresh kembali tentang sholat kita. Karena ini kan sholat ini hal yang
fundament dalam ibadah, Bu ya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu fa in sholahat sholuha sa'irul amalihi wa in pasadat pasada sa'irul amalihi. Amal yang pertama kali seorang hamba dihisab di yaumil akhir nanti adalah sholat. Jika sholatnya baik lengkap, ya, maka ibadah yang lain diterima, termasuk siam kita. Nggak ada lah orang yang siamnya api, puasanya bagus, kepalanya bagus, soal sholat orang kena-kena, ya orang kanggo gawe. Sebagus apapun siam kita, sebagus apapun amalan kita di bulan Ramadan, nek sholatnya ngecampran, ya tetap ibadah lain yang ngecampran. Ya orang diakoni. Maka dari itu rukun yang terpenting di dalam sholat, ya semua rukun penting di dalam sholat, tapi ada hal yang satu urgent, penting di dalam sholat itu adalah bacaan Al-Fatihah. Ya manggalah Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat ngaji di masjid, mungkin di tempat lain, Al-Fatihahnya jangan diabaikan. Kasihan nanti orang-orang yang mengikutinya. Karena apa? Ya ada suatu riwayat dan hadis itu ya. Jangan kamu sholat di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya di bawahmu. Kan itu ya. Ini harus dibijaksanai, ini itu harus dimengerti. Itu bacaan Al-Fatihahnya jangan sampai di bawah kemampuan baca Al-Fatihah. Terus bagaimana dengan kita yang sering menjadwalkan ini? Mudah-mudahan kita berprasangka baik dengan saudara-saudara kita yang dijadwal untuk imam ya di bulan Ramadan ini. Ini kan bulan yang paling betul-betul kita menjaga jangan sampai ibadah kita ini tanpa pahala. Mudah-mudahan mereka itu di luar sana, walaupun tidak belajar di masjid ini tentang bacaan Quran, di luar sana membaca dan mempelajari Al-Quran. Jangan sampai nanti Allah mengatakan di dalam firman-Nya, yaqulu rasul ya Rabbi inna qaumit takhadhu haza Qur'ana mahjuran. Ya. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah, hai Tuhanku, sesungguhnya umatku, inna ya qaumi takhadhu, sesungguhnya umatku, haza Qur'ana mahjuran, umatku ya Allah telah membelakangi Al-Quran. Apa itu? Menyepelekan, maca wis genah grotal gratul. Iyalah grotal gratul juga alladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatatatta'u bihi fahuwa alaihi sakun ajrani. Iya, memang Rasul mengatakan barang siapa orang yang iqra'ul Qur'an wa tatta'u geletak-gelatuk gradal-gradul bihi fahuwa alaihi sakun ajrani, Allah akan berikan 2 pahala. Iya, orang ini kondisinya belajar. Isi kondisi belajar, tapi kalau dia tidak belajar, bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Karena apa dapat dosa? Huruf Al-Quran itu punya hak. Dia punya hak atas diri kita. Haknya seperti apa? Ucapkanlah huruf sesuai dengan haknya. Ya, diucapkan dengan makhrajul huruf yang benar. Isi sifat udaranya dicukupi, kalau dia itu mengalir ya mengalir, tertahan. Sifat hurufnya dicukupi, seperti apa sikap huruf dicukupi, dia tertahan apa mengalir, apa memantul, kan gitu. Nanti huruf itu dia tanya, wahai Allah, aku diucapkan oleh si fulan, tidak digunakan hakku sebagai huruf. Ya, emang sih ada pendapat ulama dikatakan Quran itu makhluk, ya, tapi jumhur ulama mengatakan bukan, itu adalah benar-benar firman Allah. Begitu. Tapi dengan maksud hal ini adalah bahwa kita di dalam mempelajari Al-Quran itu, ya jangan sampai apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran kita termasuk orang-orang yang mahjuran. Ya Bu ya, mahjuran itu membelakangi Quran. Gitu. Masya Allah. Kalau Allah sudah semacam itu, kemudian bagaimana kalau kita abai terhadap ayat itu?
alah jidoh lah ngono kae. Kita nanti terkena pasal surat Al-Kahfi, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum. Ya Bu, ya, satu saja kita mengingkari ayat Al-Quran, fahabitat a'maluhum. Wah, amal kita tidak diterima aja kita sudah bingung, apalagi amal kita tidak dihitung. Artinya tidak hitung, tidak dicatat. Tidak dicatat artinya ya sudah tidak diberikan pahala. Maka siapakah orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti? Rasul mengatakan orang yang bangkrut, dia menanyakan seorang hamba, ya Allah, mana pahala sholat saya, mana pahala infak saya, siam saya, dan sebagainya. Ya, kemudian dijawab oleh Allah, amalmu tidak aku catat karena kau mengingkari ayat-ayatku. Ya sih, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kapan kita mengingkari ayat-ayat Al-Quran? Oh, akhirnya satu dalam pilkada, dalam pilpres, dia mengingkari ayat Al-Quran pirang-pirang. Padahal dia ahli Quran, dan baca Quran sampai moleh-moleh, ya toh. Begitu pas giliran pilpres, pilkada, gue lah di masjid bagi amplop, masya Allah, ya Allah ya Rabb. Ini kan jelas-jelas dia, ya, padahal Al-Qurannya genah, hadisnya genah. Aksi wal mutasi, janganlah kamu menyogok dan berikan sogok adalah zina. Kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat 23 jelas, gitu. Banyak yang kita itu tidak boleh melakukan suap menyuap. Ini artinya kalau kita abai terhadap apa yang disampaikan, padahal kita bisa melakukan, kecuali kita tidak bisa. Umpamanya perintah haji kita memang belum mampu, ya kagak apa-apa, mau belum mampu kan gitu ya. Tapi kalau kita mampu untuk melaksanakan perintah Quran, kemudian kita abai, ya sudah, kita termasuk ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat itu tidak ditulis amal perbuatan kita. Ya sih. Kemudian yang lebih celakanya lagi kan ini, atau masih banyak di antara kita memang tidak bisa tidak melakukan perbuatan syirik yang nyata, tapi kita masih percaya kepada legenda, ya sih, ya toh. Percaya sama legenda itu lebih percaya kepada legenda ketimbang percaya kepada hadis sama Quran. Padahal dia adalah seorang kiai akeh. Kai simbah kai nyong diparani, ya toh. Wow. Pernah, ya toh, ngaji di pendopo yang ngajak salah satu ustazah hebat, itu yang dipahami Mbah Mun, jangan orang tahu telik, Mbah nyong orang duit Mbah, terus esok ada nunjukin uang 50.000 kon ngojek ke tempatnya makam Mbah. Hal ini dipercaya, ini kan legenda, cerita-cerita yang tepat, dan itu banyak diyakini. Kalau itu diyakini, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asata la batona amaluka wala takunanna minal khasirin. Hai Muhammad, sesungguhnya aku telah wahyukan kepadamu sebagaimana telah aku wahyukan sebelum kamu. La in asata, seandainya kamu musyrik, la batona amaluka, aku akan hapus amalanmu. Ya, wala takunanna minal khasirin, maka kamu termasuk orang yang rugi, ya kan gitu. Jadi di dalam kita meningkatkan siam kita perbaiki sholat kita. Jika kita perbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki hidup kita, Ibu ya. Kalau kita hidup kita selama ini ngenes saja karena kita tidak pernah memperbaiki sholat kita. Bagaimana memperbaiki sholat kita? Allah, gampang aja, bukalah Quran Fatihah ini apa sih ya? Ya tahu, walau wah ini mat lain. Dolinnya kudu panjang 6 harokat full, orang kena 5 harokat. Itu salah satu memperbaiki sholat, gitu Bu ya. Kalau nyong tak mangkat pengajian Bang Hilman, wah iya bacaan Al-Fatihah saya kurang pas. Bukan tang nanti di depan sini gelutak-gelutuk orang masalah. Yang penting kita sudah berusaha untuk memperbaiki sholat kita.
walaupun nangkene pada kelahiran, nggak masalah. Bukan itu yang dituntut oleh Allah. Yang dituntut oleh Allah bagaimana kita mau memperbaiki sholat kita, ya Pak G. Jadi wah, kalau misalnya Nabi aja pernah keliru sholat kok. Ya tuh, udah berapa rakaat ya, udah kayak gitu. Gitu ya. Sebagai manusia hal yang biasa. Yang penting kita dalam hal ini mau memperbaiki sholat kita dalam upaya kita meningkatkan amal ibadah siam kita. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang relevan dengan siam itu adalah sedekah. Ya Bu ya, Pak ya, sedekah. Sedekah ini bukan barang yang gampang bagi pencinta harta. Angel Bu, ulah, abot lah. Ya punya duit ratusan ribu, saya kata nawi pirang-pirang nangkene ngetok itu cuma 2.000, itu kan bangetan itu kan sih. Lantana lebih hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu bisyai'in kata fa innallaha bihi alim ya ta. Kita belum dikatakan oleh Allah sebagai orang yang baik sebelum kita menyedekahkan sebagian harta kita. Ya sih. Maka dengan adanya turun ayat ini maka ya Abu Talha mengipakan sebagian kebun kormanya kepada Ka'ab. Begitu juga menyedekahkan kepada Sa'id bin Amr. Karena dia saudaranya diberikan ipar sebagian kebun kormanya. Begitu juga dengan Zaid bin Haritsah. Anak angkatnya Rasulullah memberikan infak berupa kuda yang hebat kepada anaknya. Dan banyak lagi. Kemudian apa sih manfaatnya sedekah ini? Sedekah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada 5 hal yang menjadikan kita ini mendapatkan kebaikan. Yang pertama jelaslah bahwa infak itu membersihkan harta kita. Rasulullah mengatakan ya samarat tujari inna hazal bai'a wa hudulaku wal halifu ayasubbuhu bisadaqah. Wahai para pedagang, sesungguhnya perniagaan itu, perdagangan itu adalah diikuti dengan sumpah dan juga dusta, maka campurlah penghasilanmu itu dengan sedekah. Ya, jadi emang kalau kata Nabi yang namanya jual beli itu kan akad dengan sumpah. Yakin ini mutunya mutu prima, mutu nomor 1, ya toh. Nggak ada, ini adalah barang kawin. Oh, pasti dia sumpah bahwa barang kita yang kita jual itu barang yang bagus. Wis ngawono dusta meneh, wis dinyang. Ya toh, orang manusia ngomongnya wis dinyang. Dinyang 100 ngomongnya 1000, wis dinyang wong 1000. Ini pedagang. Banyak dari kita ngaku sajalah. Ya, saya sebagai mantan PNS kemarin itu ya, semua PNS rata-rata ya penghasilan banyak subhatnya lah, banyak rezeki abu-abu lah. Maka kudunya kalau kita sadar kita ini penghasilan kita banyak abu-abunya, kudunya banyak sedekahnya, Cal. Ya, banyak sedekahnya. Ya, kenapa di sini Rasul mengatakan pedagang itu lebih parah lagi ya sih, lebih parah. Ya sumpahnya sumpah palsu, ya orang dinyang ngakunya dinyang, kan gitu ya Bu ya. Ya dinyang 1000 ngakunya 10.000, ya, barang elek dibilang bagus, komplit. Maka jalan satu-satunya kata Rasulullah itu, ya wasbuhu bisadaqah. Maka untuk itu, untuk membersihkan hartamu, bersedekahlah, sedekah. Tidak gampang seorang pedagang sedekah. Beri Mas Firman, nyongki barita sekarang, batina 1.000, naik nyongi 400.000, berarti harus ngempaki 2 karung, yang bisa sedekah 200.000, eman kaya. Nah, teringat daripada sahabat Nabi yang namanya Salabah, Bapak Ibu sekalian. Salabah itu dia itu kalau sholat jamaah semacam ini, pulangnya gasik. Wah Salabah, ngapain kau pulang gasik? Ya Rasul, saya kagak sempat untuk zikir. Karena pakaian saya ini harus bergantian dengan istri saya. Masya Allah, saking miskinnya Bu. Ya sih, saking miskinnya pakaiannya itu bergantian dengan istrinya.
Dewek kan enggak sih, iya. Nah, kalau saya kadang-kadang untuk cepat-cepat nih udah sholat tuh ke belakang karena kalah dengan dunia, gitu. Kalah dengan ya yang lain, gitu. Tapi ini salabah itu betul-betul dia karena miskin, jadi kalau habis sholat wis langsung berabat pergi karena harus kasihan istrinya blending dari nang rumah ya masuk angin bawaan ya. Kalau nggak cepet-cepet ya saling. Akhirnya pada suatu saat salabah ngomong, ya Rasul, nyong didongak kita menjadi wong soge, jadi wong soge. Jangan ya Rasul, jangan. Kamu seperti aku aja, salabah. Aku itu kalau dakwah kemana-mana bisa, gunung-gunung yang ada di sini mengikuti aku dakwah, tapi kan aku nggak mau minta kepada Allah kayak gitu ya. Kamu seperti aku saja begini. Orang yang Rasul aku kepengen soge, ya wis lah ngeyel bedeki. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah berikanlah harta benda yang banyak kepada sahabat hamba ini salabah. Kemudian begitu salabah pulang ke rumah, salabah sini dipanggil sama Rasulullah, dikasih kambing yang sedang hamil, kambingnya gede lagi hamil. Ini buat apa? Ini buat kamu sebagai modal. Ya sudah dibawa. Ternyata kambing ini beranaknya banyak. Tanpa disadari sebulan saja sudah besar dan beranak lagi, beranak terus sampai beribu-ribu, sampai 10 ribuan, sampai salabah ini pindah tempat rumah. Akhirnya salabah kalau datang ke masjid biasanya 5 waktu, ya toh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sekarang naik datang ke masjid cuma sholat zuhur sama asar toh, wong sibuk dengan hartanya. Besok lagi datang ke masjid, kurs sholat Jumat toh, salabah, kamu kok nggak sholat toh? Enggak lah, aku nganu sibuk dengan tanahku dengan tanah. Ya sudah. Akhirnya salabah ini tidak pernah sholat lagi di masjid karena sibuk dengan hartanya. Kemudian Rasulullah mengutus, karena salabah ini kambingnya itu sudah puluhan ribu, kalau kita jual sekarang satu hari satu itu udah 4 juta. Berarti penghasilan salabah satu hari 4 juta aja. Gitu, itu dijual satu, coba kalau dijual 10 setiap hari, nggak habis itu kambing salabah. Terus Rasulullah mengutus utusannya minta zakat peternakan. Apa dijawab sama salabah? Woi, utusannya Rasul, saya ini harta saya ini kan hasil usaha saya. Udahlah, nek caranya kalau dihitung 2,5% dari 10.000 kambing saya, berarti kalau 10%-nya kan ya 1.000. Ya, kalau umpamanya 2,5% kan 250 kambing. Wah, bisa ya. Nah, kemudian disampaikan kepada Rasul, ya Rasul, salabah tidak mau zakat. Ya sudahlah. Kemudian turun ayat. Ya toh. Siapa orang yang meminta kepada Allah, ya toh, kemudian Allah memberikan, kemudian dia mengingkari daripada harta yang diberikan Allah, maka begitu turun ayat itu, kemudian salabah menemui Rasul, ya Rasul, sekarang saya mau zakat atas harta yang diberikan Allah padamu. Apa jawab Rasul? Rasul tidak menyebutkan dia, ya salabah, Allah tidak mau menerima zakatmu. Sampai akhirnya ketemu salabah dengan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman bin Khattab. Zakatnya salabah tidak pernah diterima oleh beliau. Artinya orang Islam tidak mau menerima zakatnya salabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.